Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 adalah Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bartolomeus berarti anak Tolmai. Berdasarkan beberapa sumber, Bartolomeus disebut-sebut sebagai orang yang sama dengan sahabat karib Filipus yang kemudian mengikuti Yesus. Kemungkinan pula Bartolomeus adalah sahabat karib Yohanes. Dalam kisah-kisah Perjanjian Baru, dapat ditemukan bahwa Bartolomeus bukanlah seorang nelayan seperti rasul-rasul yang lain, tetapi seorang petani yang berasal dari Kana, sebuah kampung yang cukup jauh dari wilayah Genesaret. Lagi pula nama ayahnya, Tolmai, yang berarti petani. Yohanes dalam Injilnya menggambarkan Bartolomeus sebagai seorang yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Yesus dia disebut orang Israel sejati yang kemudian menjadi murid Yesus yang setia. Sebagai rasul, Bartolomeus ikut menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Bahkan dari beberapa sejarawan, Bartolomeus disebut-sebut menjadi pewarta Injil Kristus di belahan dunia timur. Bangsa Armenia pun menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka. Mereka mengatakan bahwa Bartolomeuslah orang pertama yang mentobatkan mereka hingga mati sebagai martir Kristus di Albanopolis, tepi Laut Kaspia, pada masa pemerintahan Astyages Raja Armenia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 21 ayat 9b sampai 14. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang.
Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tolok ukur seorang murid sejati. Pada peringatan Santo Bartolomeus Rasul, kita perlu memahami siapa beliau. Ia adalah orang yang sama dengan Natanael dalam Injil Yohanes hari ini. Mengapa nama mereka berbeda? Sebenarnya nama Natanael adalah Natanael Bartolomai, yang artinya Natanael anak Tolomai. Nah, Bartolomai inilah yang menjadi asal dari kata Bartolomeus. Jelaslah bahwa kisah tentang Natanael dalam bacaan Injil hari ini adalah kisah tentang Rasul Bartolomeus yang dipanggil Yesus untuk menjadi seorang rasul. Injil Yohanes berbicara tentang Yesus memanggil Filipus dan Natanael. Kedua orang ini memiliki komitmen untuk mengikuti Yesus. Filipus adalah murid Yohanes yang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus atas dukungan dari Yohanes Pembaptis sendiri. Filipus selanjutnya memperkenalkan Yesus kepada Natanael. Warta Filipus ditanggapi Natanael dengan keraguan. Natanael berkata kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?"
Berbeda dengan Filipus, Nathanael mengambil sikap yang berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia tentu mau memastikan bahwa berita yang diberikan Filipus kepadanya sungguh-sungguh benar adanya. Yesus berkata kepada Filipus, "Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Nathanael paham bahwa Yesus sungguh mengenalnya. Namun, kembali Nathanael ingin memastikan hal itu. Ia pun berkata kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Yesus menjawabnya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Dalam tradisi Keyahudian, pohon ara adalah simbol dari pembelajaran dan pemahaman serta pendalaman hukum Taurat. Tentu Nathanael adalah orang yang mempelajari dan paham betul tentang Taurat. Kesejatian pribadi Nathanael sebagaimana yang dilukiskan Yesus adalah pantulan seseorang yang memahami dan melaksanakan hukum Taurat. Mereka yang hidup menurut hukum Taurat adalah mereka yang di mata orang-orang Yahudi pada zaman itu adalah orang-orang yang sejati dan tidak ada kepalsuan di dalam diri mereka. Nathanael tidak membantah perkataan Yesus itu karena ia pasti mengetahui bahwa apa yang dikatakan Yesus itu sungguh-sungguh adalah dirinya sendiri. Tak mengherankan, Nathanael berkata kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Saudara-saudari yang terkasih, kita memahami bahwa sesudahnya Nathanael mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, dan itu bagi Yesus adalah keputusan yang sungguh-sungguh sejati tanpa kepalsuan. Itu adalah suatu keputusan dengan komitmen untuk mengambil bagian dalam misi Yesus, yakni memberi hidup kepada banyak orang. Hendaknya kita umat beriman menjalani komitmen hidup Kristiani kita tanpa kepalsuan, tetapi menjalani hidup sejati. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.